Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan belusukan. Lalu dia mendapati seorang ibu sedang memasak. Tapi anak-anaknya itu sedang menangis. Akhirnya timbul penasaran dan dia bertanya kepada sang ibu, "Ada apa gerangan?" Maka sang ibu itu mengatakan mereka pada kelaparan. Tapi Umar melihat ibu ini sedang memasak. Harapannya bahwa dengan masaknya masakan tersebut maka dia bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi kemudian lama menunggu, ternyata sang ibu itu juga tidak selesai masakannya. Maka Umar kemudian mengatakan, sebenarnya ibu ini sedang masak apa? Maka ibu ini mengatakan, silahkan saksikan sendiri. Maka ketika Umar melihat daripada masakan ibu itu, kagetnya luar biasa karena ibu ini ternyata hanya memasak air dan di dalamnya ada batu. Maka Umar mengatakan, mengapa Anda melakukan ini? Ya, demi menghibur mereka. Seharian kami berpuasa, harapannya nanti ini kemudian ada rezeki sehingga kemudian bisa makan. Ternyata tidak ada. Semua ini karena Umar menelantarkan kami sebagai seorang khalifah. Maka Umar kemudian sangat terpukul dengan ucapan ibu ini sehingga dia kembali ke Baitul Mal, memikul sekarung gandum untuk dibawakan kepada sang ibu tadi. Aslam yang menemani pada waktu itu hendak menggantikan untuk memikul beban Umar. Umar mengatakan, apakah Anda akan menggantikan saya? Ditanya oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan terhadap beban yang saya pikul ini. Akhirnya kemudian Aslam tidak jadi mengambil alih. Sampai di ibu itu kembali, kemudian Umar memasakkan dan melayani serta kemudian menyuapi daripada anak-anaknya. Nah, ibu itu mengatakan bahwa Anda tidak seperti Umar. Anda ini sebenarnya siapa? Maka Umar mengatakan, saya adalah Umar bin Khattab. Kaget bukan kepalang, tapi Umar tidak berharap ada ucapan terima kasih dari ubah itu yang keluar daripada mulut sang ibu tadi, karena dia menyadari bahwa dirinya adalah seorang pelayan, tanggung jawabnya kepada Allah SWT, bukan untuk menciptakan citra di hadapan rakyat yang kemudian nanti keluar ucapan terima kasih dari mereka. Tidak seperti itu sebagai seorang pemimpin kayak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia selalu bermunajat kepada Allah, mengevaluasi dirinya setiap malam, memohon ampun kepada Allah kalau kemudian ada hal-hal yang menzolimi rakyat atau kemudian sampai menelantarkan rakyatnya. Sehingga suatu ketika dia pernah mengucapkan kalimat, kalau seandainya di Baghdad itu ada keledai yang terperosok, maka Umar pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Ditanya, kenapa kamu tidak membuat jalanan itu menjadi rata? Maka hal itu benar-benar diwujudkan Umar sebagai seorang pemimpin, karena dia pun sadar dan sering mengucapkan senada dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidu qaumi khadimuhum. Jadi pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Makanya ketika terjadi paceklik juga pada masa Khalifah Umar ini di Syam, dia bersumpah untuk tidak makan daging. Maka meski ada orang yang menawarkan itu, maka dia tetap menolak. Akhirnya dia hanya makan gandum, makan roti dan kemudian minyak samin. Akhirnya kemudian kulitnya menjadi menghitam. Nah, para pemirsa, begitulah profil seorang pemimpin Islam yang benar-benar melayani rakyat dan menjadi contoh bagi rakyatnya. Ketika rakyat menderita, dia pun juga merasakan bagaimana penderitaan itu. Nah, kenapa? Karena tanggung jawab ini berat di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhu." Seorang penguasa adalah penggembala. Dia akan ditanya tentang mereka, tentang rakyatnya. Nabi SAW menggunakan istilah ra'in, yakni penggembala, dari kata ro'ah, penggembala,
untuk menggambarkan tugas sebagai seorang pemimpin, yaitu melayani rakyat. Nah, Anda bisa bayangkan bagaimana seorang penggembala itu terhadap gembalaannya, pasti dia akan memastikan makanannya setiap hari terpenuhi, kesehatannya terjaga, lalu keamanannya terlindungi, dan juga mempunyai tempat yang nyaman yang kemudian bisa terlindung dari hawa panas dan dingin. Nah, seperti itulah layaknya sebagai penggembala, seorang pemimpin benar-benar melayani kepentingan rakyat, bukan sebaliknya dia yang dilayani. Nah, kenapa? Karena rasa takut itu benar-benar terwujud ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min abdin istar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghasun li ra'iyatihi illa harramallahu al-jannah. Tidaklah seorang hamba yang diserahi urusan untuk mengurus rakyat, lalu dia mati di hari kematiannya dia dalam keadaan menipu rakyat, melainkan Allah haramkan baginya masuk ke dalam surga. Apalagi Nabi SAW berdoa terkait dengan seorang pemimpin. Nabi SAW bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashakka alaihim fashkuk alaih, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaka bihin farfuk bihi. Nah, siapa saja ya Allah yang kemudian diserahi urusan untuk mengurus umatku, lalu dia mempersulit mereka, maka persulitlah dia. Dan siapa saja yang diserahi urusan mengurus umatku, lalu dia berlemah lembut kepada mereka, maka berlemah lembutlah kepada mereka. Nah, inilah yang dilakukan oleh Umar, sehingga benar-benar terwujud keadilan di tengah-tengah masyarakat. Dia seorang pemimpin yang bertakwa kepada Allah SWT dan dengan seksama menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Karena itu keadilan ini bisa tercapai dengan dua hal. Pertama, ketakwaan pada pribadi pemimpin. Yang kedua, keadilan sistem yang dijalankannya. Meski adil pemimpinnya, tapi sistem yang dipakai adalah sistem yang bukan berasal dari Allah SWT, maka itu dipastikan akan terwujud kezaliman di dalamnya, yakni tidak mungkin bisa adil. Sebab Allah Subhanahu wa taala memastikan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Siapa saja yang memutuskan perkara tidak sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Nah, karenanya di bulan suci Ramadan ini adalah momentum untuk mewujudkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT, dan lebih khusus lagi para pemimpin yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap umat yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan mampu mewujudkan keadilan di tengah masyarakat ketika selain dirinya bertakwa, maka sistem yang dijalankan adalah sistem yang penuh dengan keadilan. Momentum Ramadan ini kita mampu mewujudkan seorang pemimpin yang benar-benar melayani kepentingan rakyat dan mewujudkan keadilan di tengah-tengah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.